Nah, pengeluaran yang keempat, tampaknya sebetulnya pengeluaran ini kelihatannya konsumtif, tapi ternyata produktif. Mempergunakan aset, lalu kemudian melipat gandakan lagi aset itu. Nah, prakteknya ini seperti apa? Silahkan Pak Tuh. Ya, saya akan bahas ya 7 menit terlebih dahulu, yaitu fundamental untuk kita supaya cerdas secara keuangan. Jadi untuk cerdas secara keuangan, kita harus tahu dua hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Income dan spending. Nah, income itu ternyata ada 3. Nah, banyak orang yang tidak cerdas, mereka hanya tahu satu income saja, gitu ya. Sedangkan spending itu ada 4. Tapi banyak orang merasa bahwa spending ya cuma 1 aja. Nah, supaya kita cerdas, kita akan bahas bahwa income itu ada 3 loh. Yang satu namanya active income. Yang rata-rata kita punya hari ini, kita kerja baru dapat income. Anda mau jadi dokter, Anda mau jadi lawyer, Anda mau jadi developer, mau jadi kontraktor, mau jadi pedagang, pegawai negeri, dukun, mau jadi pembicara, mau jadi autor, penulis, mau sutradara, yang kalau Anda kerja, Anda dapat duit, itu namanya active income. Kalau tidak bekerja, sudah tidak dapat duit. Itu namanya active income. Yang kedua, income yang paling penting dari 3 income ini yang namanya passive income. Semuanya penting, tapi 3 ini yang paling penting. Gitu ya. Jadi Anda tidur pun dapat income. Nah, yang kemudian yang ketiga yang namanya portfolio income, yaitu kenaikan dari aset Anda. Misalnya Anda beli rumah, harganya 2,4 M, 10 tahun kemudian jadi 25 M. Nah, Anda tidurin aja, harta Anda naik gitu ya, capital gain. Nah, itu yang namanya yang ketiga. Naik berapa? 22,6 M. Enak nggak? Rumah ditidurin, dipakai, naik 22,6 M. Enak tenan. Tapi sayangnya orang cuma punya 1 saja. Nggak punya aset yang banyak yang bisa mendapatkan capital gain. Kita ulangi yang nomor 2 yang paling penting. Yang namanya passive income, tidur pun dapat income. Itu ada 3. Yaitu satu yang namanya paper asset, deposito, reksadana, saham yang menghasilkan dividen. Kemudian yang kedua adalah properti yang Anda sewa-sewakan, atau properti yang Anda bagi hasilkan, punya tanah dibagi hasilkan, kamu nggarap tanahnya dari saya nanti separuhan, nanti kita pada waktu panen separuhan. Itu namanya passive income dari properti atau yang kita sewa-sewa. Yang ketiga adalah passive income dari bisnis yang jalan tanpa kita. Jadi kita tinggal bisnisnya tambah besar. Nah itu namanya bisnis yang menghasilkan. Nah, kemudian jadi dari income yang 3 ini, sungguh sayang kalau orang tidak mengembangkan passive income-nya dia, serta portfolio income atau capital gain. Kerja itu awal. Semua orang kerja di awal. Tapi kalau dia kerja terus sampai seumur hidup, sampai mati, ya sedih sekali. Berikutnya, pengeluaran itu ada 4. Satu adalah yang namanya pengeluaran produktif. Semua pengeluaran yang membuat active income kita naik, passive income kita naik, capital gain kita atau portfolio income kita naik, itu adalah produktif. Nah, kemudian yang kedua adalah pengeluaran yang namanya konsumtif. Yang ketiga adalah pengeluaran yang tampaknya produktif, ternyata konsumtif. Yang keempat adalah pengeluaran yang tampaknya konsumtif, ternyata produktif. Kita bahas satu persatu. Kalau yang pengeluaran yang kedua tadi yang namanya konsumtif, adalah yang semua pengeluaran yang ternyata menghabiskan kekayaan kita, yaitu contohnya ada 3 macam pengeluaran yang konsumtif. 1 langsung habis. Pak, buat makan penting enggak? Ya penting, tapi kalau makan perlu sama pengen beda gitu ya. Kalau Anda perlu makan ya makan yang bergizi, beda dengan makanan yang mahal. Kalau mahal itu kan cuma kepengen aja kan gitu ya. Nah, berikutnya beli pakaian, nah, pakaian itu ya perlu, tapi kalau pakaian yang untuk mahal merek ya itu sudah kepengen. Anda harus bisa membedakan, langsung habis itu uang Anda. Untuk healing, boleh nggak? Healing itu perlu. Tapi kalau Anda healingnya harus ke Paris, lah itu berarti harus, itu namanya tampak kaya saja. No, ya. Boleh nggak kalau nanti punya passive income? Boleh, sabar saja gitu ya. Jadi pengeluaran ada yang langsung habis, yang konsumtif. Yang kedua, passive spending. Cicilan mobil Anda, cicilan rumah Anda, segala macam cicilan handphone Anda, itu langsung, itu sebetulnya passive spending. Ketika Anda nggak nyicil, disita loh. Jadi hilang loh barang Anda. Jadi Anda tidur pun harus bayar. Wah, itu pengeluaran yang tidak enak. Tapi pengeluaran yang paling tidak enak, itu yang tahu-tahu membuat Anda miskin. Yaitu yang ketiga. Yang namanya apa? Inflasi. Terus kemudian apa? Penyusutan dari nilai handphone Anda. Dari mobil Anda. Saya beli Mercy S-Class zaman dulu, 1.850.000, yang terbaik yang bisa dibeli di tahun 2008-2009 pada waktu itu. Kemudian ternyata
2017 itu saya jual tinggal 350 juta. Jadi hilang 1,5 M. Itu namanya satu yang namanya invisible spending. Jadi menyusut ya Pak. Menyusut, hilang, miskin tanpa Anda merasa bahwa Anda tambah miskin. Padahal Anda mengeluarkan banyak luar biasa. Nah, kemudian berikutnya, jadi pengeluaran yang ketiga, yaitu tampak produktif, ternyata konsumtif. Yaitu pengeluaran yang Anda kepingin, bukan perlu. Salah satu contoh, pada waktu dulu pernah siaran Smart FM, ada yang telepon, Pak Tung enak, punya duit banyak, bisa disisihkan. Loh ya, sebelumnya saya juga enggak punya duit banyak gitu ya. Mulai dari gaji 1.350.000, itu 200.000 saya sisihkan. Saya gulungkan supaya menjadi capital sebagai modal, yang akhirnya modal tadi bisa kerja, uangnya kerja untuk saya. Oh, saya tanya, lah kamu kok enggak bisa nabung? Oh, gaji saya itu cuma 3,5 juta, Pak. Jadi pengeluaran saya itu, istri enggak bekerja, saya cicil sepeda motor 1,6 juta. Loh, bentar, lah kamu itu nyicil sepeda motor apa? Honda CBR. Aduh, saya tanya, harganya berapa itu? 36 juta, Pak. Nah, terus DP-nya berapa? 9,5 juta, Pak. Cicilannya berapa? 1,6. Nyicilnya selama berapa lama? 32 bulan, Pak. Saya hitung total uang yang dia keluarkan adalah 60 juta. Setelah 3 tahun CBR-nya jadi berapa? 12 juta. Jadi setelah 3 tahun ruginya berapa? 48 juta. Loh, dia bilang, loh saya perlu Pak. Enggak, Anda enggak perlu. Anda tampaknya untuk kerja, enggak, untuk kerja apakah Anda harus pakai motor gitu ya. Motor satu. Kemudian yang kedua, kalau beli motor bisa enggak beli motor bekas saja Honda Legend tahun 2000 harganya 2 juta doang. Lupa 2 juta doang. Alah, rusak ya paling 100.000, 200.000. Daripada hilang 48 juta. Loh, Bapak itu, tapi kalau saya ini enggak bisa kredit. Loh, ya enggak bisa kredit. Lah, tapi Anda 2 juta kan punya tunai. Orang Anda DP 9,5 juta aja bisa. Sudahlah, kalau Anda pengen dimaklumi, ya saya maklumi. Tapi kalau Anda kepengen cerdas, ya ayo belajar. Kan yang miskin Anda, yang kaya siapa kan enggak ngerti. Miskin kaya kan Anda sendiri. Nah, kemudian pengeluaran ini penting sekali. Jadi hati-hati, jangan tampak kaya, tapi benar-benar jadi kaya. Nah, pengeluaran yang keempat, tampaknya sebetulnya pengeluaran ini kelihatannya konsumtif, tapi ternyata produktif. Yaitu apa? Ada 3. Satu adalah pengeluaran untuk belajar. Anda baca buku, Anda ikut seminar, kemudian Anda bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding Anda, itu butuh cost. Tapi jangan contoh orang yang kaya itu tetap ada negatifnya, tetap manusia biasa. Jangan contoh dugemnya, jangan contoh yang negatif-negatif, tapi contohlah yang positif. Jadi pengeluaran yang tampaknya konsumtif, tapi ternyata produktif, satu adalah untuk belajar. Yang kedua, yaitu adalah untuk bergaul dengan orang-orang kaya. Kalau Anda belajar, nah kalau Anda ikut dugemnya ya jadi parah. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk amal atau untuk kebaikan. We cannot outgive God. Kita tidak bisa memberikan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kalau Anda pengen cerdas, boleh nggak Anda bergaya? Boleh. Caranya bagaimana bergaya tanpa tekanan? Sesuai dengan hukum fisika, gaya itu sebanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau kita hidupnya banyak tekanan, Anda berarti kebanyakan gaya. Caranya bagaimana? Gaya tanpa tekanan. Anda sabar dulu, sisihkan, gulungkan, investasi leher ke atas, belajar, kemudian Anda belajar investasi yang menghasilkan capital gain. Harganya naik dan menghasilkan cash flow, menghasilkan passive income. Setelah passive income Anda segede gajah, Anda bergaya segede kerbau. Anda gaya tanpa tekanan. Semoga bermanfaat. 7 menit sudah berlalu. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.